Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Nah, ini ada yang menarik nih. Lagi-lagi kembali nih ke Prabowo nih. Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Jadi setelah di era Jokowi 10 tahun ini, yang benar-benar pembangunan infrastruktur demikian masif ya. Sampai di peaknya itu dengan munculnya IKN yang sangat proyek yang sangat ambisius. Nah, ini kan pemerintahan Prabowo ini nantinya itu adalah berkelanjutan. Tetapi di acara pembekalan calon perwira TNI Polri kemarin itu, dalam salah satu speech-nya dia itu mengatakan bahwa kalau memilih untuk membangun infrastruktur yang masif sementara rakyat susah, ya harusnya lebih mendahulukan perut rakyat tuh. Seperti itu ya kata-katanya. Ngapain ngebangun kalau nggak bisa mempertahankan negara, kan gitu kan? Iya. Bahasa aja. Oh, ngapain membangun kalau nggak bisa mempertahankan negara? Iya. Artinya kalau buat gua ya di satu sisi ini kan seperti bisa ditafsirkan seperti Prabowo itu satu mengkritik Jokowi itu. Yang bukan hobi ya, meletakkan sumber dananya ke infrastruktur. Sementara di sisi lain dia sebagai pengalaman sebagai Menhan tuh Prabowo, bahwa negara ini betapa lemahnya untuk mempertahankan. Artinya yang kedua, kalau menurut gua, Prabowo tuh sedang memberi sinyal bahwa APBN nanti nomor satu tuh anggaran untuk pertahanan, ya, bukan lagi infrastruktur. Ya. Pertahanan kan luas. Ya. Pertahanan dalam konteks TNI terutama ya, misalnya alutsista dan sebagainya, tetapi juga pertahanan dalam konteks ekonomi kan. Betul. Jadi kayaknya anggarannya di situ tuh. Ya, malah kemungkinan proses ibu kota negara IKN pun tidak akan menjadi prioritas kayaknya. Pesimis kalau gua sih ya. Ya wajar, Le, karena lu lihat juga di negara-negara lain yang memindahkan ibu kotanya. China itu udah berapa tahun untuk memindahkan Beijing. Betul. Terus banyaklah negara lain yang memindahkan ibu kotanya, tidak seperti kayak Bim Salabim ya. Tidak gerudang. Iya. Kalau gua itu ngelihat itu, yang kedua paling penting itu sebetulnya anggaran. Kita tuh berat loh duit. Oh, sangat berat. Anggaran ya? Ya. Anggaran. Pajak tidak sesuai target 12,5% ya. Iya. Terus habis gitu ekonomi kayak manufaktur yang morat-marit ya, beberapa kolaps. Nah, pertanyaannya kan isu terbesar tuh masa mau ngutang lagi? Iya, sementara utang kan udah dibatasin menurut undang-undang lah 60% kan? 30%. Nah, ya. Makanya Prabowo katanya mau naikin jadi 50%. Kalau 50% berat. Iya. Gimana bayarnya? Kalau sekarang kan sampai saat ini masih bisa terkontrol selama diinikan oleh Sri Mulyani kan? 2000 sekian triliun rupiah. Nah, tetapi kalau gue tuh melihat bahwa ini nih gue berpikir bahwa ini seorang Prabowo yang berbeda nih. Maksud gue mungkin dengan usianya ya yang sudah 72 tahun kali sekarang ini. Yang jiwa kenegarawanannya, jiwa tentang gimana dia cinta tanah airnya lah, cinta bangsa dan negara inilah yang luar biasa. Diwujudkan dengan dia memang lebih memperhatikan kebutuhan di bawah kan. Nah, dia udah tua, udah kaya, anak cuma satu, udah sukses. Mau apa lagi? Ngapain coba? Selain dia dedikasikan. Habis itu dia memang dari dulu kan merah putih banget, tentara.
tentara. Nah ini kan yang bukan diharapkan. Ini dari sebagian orang ngomong, oh boleh juga nih presiden baru kita berani berbeda. Ya, yes. Kan seperti lu juga pernah bilang kan, ya masa iya dia juga nggak mau punya karya yang fenomenal, Iyalah. karya sendiri. Iya. Kalau gua ngelihatnya, ketika berkuasa Prabowo juga pasti mikirin bangsa ini. Iya, tapi dia nggak akan nyariin kerjaan buat anaknya. Iyalah. Yang maksud gue ya human banget lah kalau misalnya seorang pemimpin ingin punya karyanya sendiri yang fenomenal. Ya pasti. Itu sangat human banget. Nggak usah itu lah, di perusahaan kecil aja. Ketika seseorang naik levelnya misalnya dari GM menjadi direktur. Iya. Masa iya dia mau ikutin direktur sebelumnya? Iya betul. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak berkarya. Betul. Ya plus kondisi dunia di mana sekarang itu perang aja udah asimetris. Iya. Kondisi kayak gitu kan pastilah diperhatikan oleh Prabowo. Ya, yang timur tengah yang kemungkinan akan lebih meluas. Betul. Apalagi sekarang konflik antara Laut Cina Selatan, regional Ukraina sama Rusia belum selesai. Regional bergejolak, ekonomi hancur lebur. Ya. Ya kan ekonomi misalkan sebagian di Amerika Latin udah mulai tuh, Argentina udah kolaps, Turki inflasinya luar biasa. Itu kan, nah persoalan-persoalan ini pastilah akan dilihat oleh Prabowo kan, yang pergaulannya udah internasional. Jadi gue lihat, Prabowo akan menunjukkan jati dirinya begitu diketok jadi presiden. Ya gue juga punya keyakinan seperti itu. Tapi itu berani banget ya Prabowo ngomong gitu, buat gue berani. Menurut gue bukan berani ya. Menurut gue itu sinyal. Sinyal yang dia juga sudah mulai memperlihatkan ya dia sebagai kepala negara yang akan seperti apa. Kan nggak mungkin dia nanti ujuk-ujuk kan. Jadi dia buka mungkin pelan-pelan ini nih. Nanti setelah pelantikan, baru kita akan ini. Karena contohnya misalnya kayak sekarang nih, BBM. Ingat kalau Luhut kan bilang katanya BBM subsidi itu akan lebih selektif. Agustus. Tiba-tiba Menteri Menko Ekonomi ngomong enggak. Erlangga bilang kan enggak. Ya serba salah juga. Kan ini kan Erlangga mungkin kan dia kan di Kim kan. Ketua Umum Golkar kan. Jadi jelas bahwa ya ke depan ini berbeda ini. Karena gue mesti melihat gini. Erlangga akan melihat juga ya nggak mungkin juga nanti begitu Prabowo naik beralih malah rakyat merasa semuanya dibuat susah. Udah sekarang udah dibuat susah nih. Sampai lucunya misalnya bahwa Wapres nih, Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin dalam sebuah statementnya itu bilang bahwa percaya bahwa zakat itu akan akan mengurangi jauh kemiskinan misalnya kayak gitu. Yang menurut gua, lah ini lagi-lagi nih ngembaliinnya semua persoalan ke publik nih, ke masyarakat. Bukan adalah kepada sistem negara. Gimana supaya ada protection misalnya untuk UMKM, dunia UMKM. Ya. Atau dengan yang lain-lain lah ya. Dengan strategi lain atau apalah. Kita nggak ngerti. Tapi itu menarik kalau buat gua, statement Prabowo itu, sikap Prabowo kemarin itu menarik karena buat gua negara menjadi jelas arahnya. Negara jadi jelas arahnya, tidak lagi hari ini ngomong A, besok B. Gitu. Ini jelas. Oke, gua mau konsentrasi di pertahanan dan kesejahteraan gitu ya bahasanya nih. Itu clear. Kalau kita kan sejahtera bisa ngopi aja nih. Udah bisa ngopi. Bisa ngopi, bisa ketemu lu, udah hidup tenang aja. Pulang ke rumah pusing lagi. Tapi tidak mudah loh Prabowo nanti begitu dilantik. Itu kondisi ya. Tidak mudah itu satu. Kondisi ekonomi mikro kita morat-marit. Morat-marit lah. PHK di mana-mana. Industri terjungkal. Nah biasanya dalam situasi seperti itu
itu yang akan membesar tuh di sektor informal. Karena yang misalnya yang PHK, akhirnya dia mencari, tidak hanya nyari kerja tuh, tapi usaha kecil-kecilan semampunya. Tidak Jadi- mudah juga, Dat. jadi- Kayak gini, kayak ojek deh, mau ojek pangkalan, mau ojek lain, bertarung loh sekarang. Berat sekarang, orderan turun. Ya. Warung sama. Sama ya. Jadi Ya. daya beli kan, Daya lagi-lagi beli. kan persoalannya kan. Lu Ya, kalau problemnya di sana, di sana. daya beli. Justru kalau gue yang lebih mengkhawatirkan sekarang itu adalah dengan pengangguran naik segala macam, itu adalah pinjol. Ya. Ya, menurut gua kita akan lihat nanti. Gua memprediksi Prabowo tuh akan keras tuh. Karena di statement yang tadi itu, Iya. clear bahwa dia berpihak banget itu, memperhatikan banget ke keutuhan negara, keutuhan bangsanya, terutama berkaitan misalnya dengan perut rakyat kan. Ya. Nah, jadi yang namanya kayak pinjol, pencucian uang, yang gila-gilaan, tuh kayaknya dia akan kenceng tuh di situ. Tapi apakah persoalannya dia mampu, misalnya bisa nggak kayak yang gue bilang itu, Roosevelt ketika membereskan kepolisian di New York dengan tangan besi, membuat keadilan untuk masyarakat. Nah, persoalannya Prabowo mampu nggak? Sama seperti suksesnya dia dengan penyanderaan Mapenduma misalnya. Kalau nyali sih gue pasti percaya, Dan. Cuma kondisi dulu kan tentara ya gitu, urusannya bahasanya bertarung, musuhnya jelas. Kalau sekarang tuh kan musuhnya nggak jelas. Ada di dalam, ada di luar. Ada di samping kanan, ada samping kiri. Dia ngomong, oh gue mau pertahanan, kesejahteraan. Enggak, gue mau keras. Kalau para konglomerat yang kemarin menikmati kue terbesar, kemudian dia mindahin usahanya, capital flight berat. Ya. Nah itu kan problem. Meskipun kalau gue mengatakan, ya masih yakin lah gue, begitu dilantik dia akan keras. Ya. Semoga. Jadi guys, kita udah bisa lihat kayaknya pergantian pemerintahan nanti Oktober, dari suksesinya dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini kita sudah mulai bisa menebak nih karakter dan arah dari Prabowo. Gitu kan, Le? Iya. Cuman ini keluarga Jokowi maju semua dah. Maju semua ya, biar aja. Kalau kata Jarot, dari zaman Soekarno. Dari zaman Soekarno sampai zaman SBY. Baru sampai zaman SBY. Iya. Baru sekarang. Baru kali ini. Baru kali ini Presiden mempersiapkan keluarga. Baru kali ini mempersiapkan keluarganya. Tapi ya kan kalau kayak gini, seperti dihembuskan oleh mereka kan, bahwa ya ini pemilihan langsung, dipilih oleh rakyat, jadi siapa aja sah dong. Iyalah, sebagai itu ya sah. Nah, jadi kalau gue sih balik lagi, seperti gue selalu bilang, udahlah, kalau lo memang kita ini semua ini tidak menyetujui itu, ya jangan pilih. Nah, jadi cerdas dalam memilih pemimpin. Lu kayak ketua KPU. Kayak ketua KPU lu. Beda dong. Tapi lu nggak ada skandal seks. Bedanya satu dong. Kalau itu kan dia khotbah. Oh iya. Khotbah soal manusia binatang kan. Iya. Beda. Iya. Jadi lu nggak ada skandal seks. Kalau kita tetap berusaha di jalur yang lurus, tapi ya nggak tahu juga. Namanya manusia, pasti ada salah. Iya. Pasti ada brengseknya. Iya. Tapi oke. Kalau gua sih appreciate statement Prabowo kemarin. Mudah-mudahan nggak berubah lagi ya. Ya, semoga. Jadi kita lihat guys. Ya, terutama komentar dulu guys. Kayak apa guys? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?